Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala afdali khalqillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini. Kita berzikir, bersolawat, mengenang para aulia, mengenang para salihin, dan juga yang paling utama kita pun juga membaca maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebagaimana disampaikan bahwasanya acara ini merupakan puncak dari maulid yang sehari-hari dan setiap malam di bulan Rabiul Awal diadakan di wilayah ini. Alhamdulillah, dan para jamaah demikian banyak, demikian membludak. Mereka datang di sini, apa yang mereka cari? Semata-mata mencari ridha Allah, semata-mata mencari keberkahan, mencari ampunan dari Allah Ta'ala, dan Allah tidak mungkin mengecewakan mereka. Insya Allah semuanya mendapatkan apa yang diharapkan, keberkahan dari Allah Ta'ala. Dan kita memperingati haul yang ke-517 Al-Imam Al-Syekh Maulana Ainul atau Sunan Giri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau, dan juga Allah Ta'ala mengangkat derajat guru kita semuanya, almarhum Al-Syekh Kiai Asrari bin Muhammad Uthman Al-Ishaqi. Mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala angkat derajat ayahanda beliau Al-Syekh Muhammad Uthman, dan juga segenap keluarga besar beliau diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, putra, putri, anak, cucu, mantu beliau semuanya, dan juga murid-murid beliau diberikan keberkahan. Dan juga para guru-guru kita, para habaib, para kiai yang hadir tengah-tengah kita, terutama orang tua kami Al-Walid Al-Am Al-Habib Alwi bin Saleh bin Ahmad bin Jemdan, dan segenap para habaib semuanya, dan juga tokoh masyarakat. Di sini ada Bapak Wakil Gubernur, dan juga dari pemerintahan dan para tokoh semuanya. Insya Allah Allah Ta'ala berikan berkah, sehat, afiat, panjang umur. Yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berdosa diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala, yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alhamdulillah nikmat kita menjadi ahli sunnah wal jamaah. Dikatakan idza ta'assarat alaikum al-umur alaikum bi ziyaratil qubur. Itu ulama bilang kalau kalian punya masalah menghadapi problem dan tantangan, pergi ziarah kubur, terutama kuburan para awliya wa salihin. Alhamdulillah, dikatakan bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifu razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati walaulahum bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khatiyati. Dengan berkat mereka para wali-walinya Allah Ta'ala bencana, bala, musibah ditolak oleh Allah Ta'ala. Dan kalau bukan karena keberadaan mereka, niscaya bumi ini mungkin sudah diterbalikan di atas kepala kita, gunung-gunung tersebut, akibat dosa dan kesalahan kita. Tetapi dengan berkat orang-orang yang mulia, Allah Ta'ala mengangkat bala dan musibah dari hambanya. Disebutkan bahwasanya di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, inni la'ahummu bi'adzab ala ahli al-ard. Aku bertekad ingin menurunkan bencana, musibah, siksa kepada penghuni bumi. Namun lamma ra'aitu ammara baiti wal mutahabina fiyya wal mustaghfirina bil ashar rafa'tu aw dafa'tu anhum al-'adzab. Namun ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, dan orang-orang yang saling cinta karena Allah Ta'ala, dan yang ketiga orang-orang yang gemar beristighfar di waktu subuh, maka dengan berkat mereka aku angkat azab, aku angkat siksa dari penghuni bumi. Ini majelis yang semacam ini dibina oleh Kiai Asrari sejak 26 tahun yang lalu. Dibina sejak 26 tahun yang lalu
Subhanallah, makin berkah, makin banyak, makin makmur yang hadir. Terakhir tahun 2019 saya juga hadir di sini. Subhanallah. Udah gitu sempat berhenti atau mungkin dilaksanakan dengan skala kecil. Dan tahun ini orang rupanya lebih membludak lagi, lebih banyak lagi, lebih berkah lagi. Insya Allah ini membuktikan pertolongan Allah Ta'ala dekat kepada kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ketahuilah bahwasanya majlis yang seperti ini dibuat untuk apa? Kiai Asrari membuat majlis yang semacam ini untuk apa? Apa manfaatnya? Beliau memiliki pemikiran yang mendalam, pemikiran yang panjang. Orang kalau ada problem, ada masalah, dia larinya ke organisasi tertentu, larinya ke institusi tertentu, cari minta tolong ke sana sini. Padahal yang menciptakan masalah Allah, dan yang memberikan solusi juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Kiai Asrari, beliau dengan pandangan yang tajam dan firasat yang panjang, beliau jadikan majlis yang semacam ini tempat merujuknya kita. Di sini kita Allah Ta'ala, kita mengemis rahmatnya Allah, pertolongannya Allah buat bangsa, buat negeri. Dan ampuh berkat majlis yang semacam ini diangkat bala dari negeri kita. Subhanallah, majlisnya di sini, tetapi manfaatnya sampai ke pelosok, sampai ke daerah, sampai ke mana-mana. Anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan bahwasanya Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Hafiz Sahib Al-Maulid, beliau bilang, "Masyi kama majma'il maulid yujalil qurub." Perkumpulan maulid, enggak ada yang lebih ampuh daripada perkumpulan maulid di dalam menolak bala dan musibah. Enggak ada yang lebih ampuh dalam menolak bala dan musibah melebihi kumpulan maulid, acara semacam ini. Zawagat taubatak ya al-'asi idza batatub. Inilah waktunya bagimu wahai tukang maksiat apabila engkau ingin bertaubat. Majelis kita enggak musir orang, oh kamu tukang maksiat enggak boleh kesini, enggak. Tetapi majelis ini buat siapapun, buat yang taat ataupun buat yang maksiat, terutama buat yang tukang maksiat yang khusus, ini tempatnya. Kalau mereka mau bertaubat, ini saatnya untuk kau balik, wahai orang yang kabur dari Allah. Kalau kamu mau balik kepada Allah Ta'ala, dha jama' la syak yughfarbuh jami'al dhunub. Perkumpulan ini tidak diragukan, semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat para wali-walinya Allah wassalihin. Al-Imam Allamatuddin Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, ketika beliau berbicara tentang para wali-walinya Allah, Nabi ditanya, "Man hum awliya Allah?" Siapa mereka para wali-walinya Allah? Nabi menyatakan, "Alladzina idza ru'u dzikrallah." Mereka para wali-walinya Allah ketika engkau melihat mereka, menatap mereka, mengingatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memandang saja mengingatkan engkau kepada Allah. Berapa banyak alhamdulillah di negeri kita orang yang mungkin bukan tukang pidato, mungkin bukan orator tulung, akan tetapi memandang wajah mereka itu menambah rasa khusyuk di dalam hati. Itu di dalam Tanbihul Mughtarin, dan beberapa ulama juga menyebutkan, salah seorang wali minal awliya, dia mengatakan, "Idza ja'ani futur fil ibadah nadartu ila wajh Muhammad bin Wasi' fatazawwadtu bihi syahran." Kalau saya berasa dalam hati saya, hati mulai beku, mulai merasa malas ibadat, mulai kurang khusyuk saya, maka saya pergi ke tempatnya Al-Imam Muhammad bin Wasi'. Ada apa? Hanya untuk melihat wajahnya saja. Begitu saya melihat wajah beliau, itu bertambah semangat saya, bekal untuk 1 bulan dengan menatap tersebut. Itu di dalam Rasyafat Allamatul Dunia bilang, "Idza ru'u yushharu dzikrullahi fa huwa lahum zima 'alal jibahi yurafu ma'nahum bila ishtibahi min haitsu ma yurafu dzul jalali." Orang-orang yang ketika dilihat mengingatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan dibilang wali-wali di zaman ini sudah nggak ada. Siapa bilang? Ada. Itu dibantah oleh para ulama sekitar 300 tahun yang lalu. Imam Allamatuddin Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, itu beliau dalam Rasyakat bilang, yaqulu qaumun an hudahum dallu qad adimu fi asrina wa qallu faqul lahum kalla walakin jallu an antarahum a'imul juhali. Ada orang bilang para wali-wali sudah nggak ada, sudah musnah. Kata siapa? Mereka tetap ada, tetapi mata kelelawar nggak bisa melihat matahari. Kalau kita mau melihat para wali-wali perlu kacamata khusus, namanya kacamata husnudzan, sangka baik. Kalau nggak punya husnudzan, nggak punya sangka baik, jangankan wali, nabi pun bisa diingkari. Tapi orang harus punya husnudzan, harus punya sangka baik. Walidzalik al-Imam Junaid bin Muhammad al-Baghdadi Sayyidul Ta'ifah, beliau bilang, at-tasdiq bi'ulumina wilayah suhra. Kamu percaya dengan kewalian kami, sangka baik percaya dengan kewalian para aulia, itu adalah kewalian yang kecil. Percayanya aja kewalian yang kecil. Insya Allah Allah tidak haramkan kita daripada kewalian yang besar maupun yang kecil tersebut. Alhamdulillah. Dan ini Sunan Giri, salah seorang wali yang agung, yang besar di antara para wali songo, wali-wali yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang menyebarkan dakwahnya di bumi Indonesia ini dengan cara yang santun, dengan cara yang luhur, dengan metode yang bisa menarik hati manusia, menyambung lisannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan mereka orang-orang yang berdakwah di jalan Allah tersebut, Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang merupakan sahabat dekat dengan almarhum Kiai Asrari. Saya berkali-kali nganterin Habib Umar bin Hafidh hadir majelisnya Kiai Asrari. Ada yang di Surabaya, lebih dari 20 tahun yang lalu. Waktu itu bangunannya pun juga masih belum jadi, masih dalam tahap pembangunan. Kalau nggak salah majelis hari Ahad pagi, hadir di situ Habib Umar. Pertama hadir mungkin di tempat itu, kemudian sempat hadir juga di Gresik sini, di jalan utama, jalan rayanya Senen Gresik bersama Habib Umar. Sudah lebih dari 10 tahun ya, sudah mungkin 15 tahun yang lalu atau 17 tahun yang lalu. Kemudian juga di Jawa Tengah juga kita sempat hadir bersama Habib Umar. Alhamdulillah, itu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh yang merupakan sahabat Kiai Asrari. Beliau bagaimana menceritakan kepada kita tentang dakwah dan perjuangan orang-orang yang terdahulu. Ada di antaranya Al-Imam Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kita kadang suka baca Maulid Simtud Durar. Maulid Simtud Durar karangan Habib Ali Habsyi. Nah, ini ayahnya Habib Ali, namanya Al-Habib Muhammad bin Husain. Ada Imam Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau ini dalam berdakwah, dia sampai pergi ke daerah, ke pelosok, pergi ke perkebunan, ke persawahan. Dia ajak murid-muridnya bersama beliau. Murid-muridnya ada berapa, 10-20 orang ikut berdakwah. Dia panggil orang-orang yang ada di ladang, di sawah, sini ayo belajar, saya mau ngajarin kamu sholat, saya mau berdakwah, sini kamu istirahat dulu sejenak, belajar sama saya. Dia bilang, ya Habib, kalau saya belajar sama engkau, sawah kami siapa yang ngolah? Dia bilang, jangan khawatir, udah saya siapkan, saya bawa murid bukan untuk nemenin saya belajar, enggak, tetapi buat menggantikan pekerjaan kamu di sawah. Kamu sini, murid saya yang menggantikan pekerjaan kamu di sawah. Salah satu metode yang unik, hingga mereka datang berkumpul, pekerjaan mereka di sawah, di ladang digantikan oleh murid-muridnya Al-Habib Muhammad. Mereka duduk, diajarkan cara sholat yang benar, cara wudhu yang benar, bacaan Fatihah yang benar. Nah, ini juga penting. Kita hadir majelis di sini luar biasa, alhamdulillah, masya Allah. Ada yang udah rutinan biasa di sini, ada juga orang yang baru. Nah, kita hadir majelis, paling tidak coba perhatikan sholat kita yang benar, Fatihah kita sudah benar atau belum. Jangan malu.
Jangan malu untuk memperbaiki bacaan Fatihah kita. Jangan malu untuk memperbaiki bacaan tasyahud kita. Bahkan di antara para masyayikh tariqah yang di dalam membaiat murid-muridnya di dalam tariqah mereka itu adalah dengan mentalqinkan surat Al-Fatihah. Subhanallah. Kemudian juga di antara para ulama yang berdakwah dari para terdahulu itu, Al-Habib Umar cerita, ayah beliau Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim itu pergi dakwah ke satu pelosok, ke desa, ke kampung-kampung, mengikuti jejaknya Wali Songo bersama salah satu sahabatnya, guru kami juga dan gurunya Habib Umar, yang kebetulan pamannya Al-Habib Abi Bakar bin Ali Al-Mashhur, yakni Al-Habib Abdul Qadir Jailani, Al-Habib Jailani Al-Mashhur, guru kami. Itu ada satu hal yang unik. Habib Jailani ini jadi agak sedikit menyimpang dari apa yang akan saya sampaikan. Habib Jailani itu punya kakak, namanya Al-Habib Ahmad Al-Mashhur. Al-Habib Ahmad Al-Mashhur, apa kaitannya sama dengan acara ini? Ada kaitannya, dengerin dulu. Itu Al-Habib Ahmad Al-Mashhur, itu beliau berdakwah keluar dari kota Tarim, pergi berdakwah ke Colombo, di mana namanya Sri Lanka. Saat dia keluar dari negerinya usianya 17 tahun, dan dia berdakwah di Colombo. Khuruj dakwahnya bukan 3 hari, bukan 3 bulan, bukan juga 1 tahun, tetapi 100 tahun. Meninggal dunia usianya 117 tahun. Dan saat beliau meninggal dunia di usia 117 tahun, itu informasinya kita dapat saat kita lagi hadir majelisnya Kiai Asrori bersama Habib Umar, hingga dibacakan Fatihah di majelis beliau. Saya ingat itu betul, saat beliau wafat dan meninggal dunia, berdakwah sampai sedemikian rupa. Ini Habib Jailani bersama Habib Muhammad bin Salim, dia pergi ke satu kampung, satu desa berdakwah. Di kampung tersebut masuk ke masjid, masjid kosong. Ditanya mana orang-orang, karena orang kampung sini nggak ke masjid, mereka nggak suka ke masjid. Loh, sukanya apa? Oh, mereka biasanya ngumpulnya itu kalau ada acara apa namanya, acara musik, ya, acara musik, gendangan atau apa, mereka suka. Oh baik, kamu punya gendang? Oh ada orang kampung sini punya gendang, pinjem. Maka dipinjam gendangnya, maka di lapangan di halaman masjid, nggak jauh dari pasar situ, mulai dah Al-Habib Muhammad bin Salim bergendang, yang apa namanya, yang berqasidah, yang melantunkan suara-suara yang indah adalah sahabat beliau Al-Habib Jailani Masyhur. Ketika udah dimulai suara gendang dengan suara yang indah juga, orang-orang datang berkumpul, ngumpul semua orang di situ dari pasar, tertarik dengan keramaian itu. Sampai berlalu 1 lagu, 2 lagu, bukan lagu sih yang dibaca, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbi ya Alimal Hal, atau syair-syair yang berisi hikmah, berisi ilmu, seperti Hadiyatus Sadiq dan semacamnya. Kemudian setelah itu baru 2-3 syair, 2-3 qasidah atau 4 qasidah, tahu stop, berhenti. Bilang kenapa berhenti, lanjutkan. Bilang baik, saya siap mau melanjutkan, sampai pagi juga siap, cuma tolong dipisah dulu, orang laki sebelah sini duduknya, perempuan sebelah situ, jadi nyaman duduknya, begitu nggak desak-desakan begitu. Laki duduk yang tertib sebelah sini, perempuan duduk sebelah situ yang tertib, dipisahkan. Bilang siap, begitu. Maka begitu dipisahkan, terus lanjut lagi qasidahnya, lanjut lagi acaranya, orang tambah ramai tambah banyak. Kemudian nggak lama lagi, tahu-tahu stop setelah sekian lagu. Kenapa stop? Bilang saya istirahat sebentar, saya istirahat, habis ini saya lanjutin lagi, dan biarkan sahabat saya Muhammad bin Salim ini berbicara dengan kalian. Dan didengarkan nih, mau berbicara tentang cara sholat, cara wudhu, haknya orang tua, birrul walidain, silaturahmi, sedekah, berinfak, menjalankan kewajiban, menutup aurat, begitu. Hingga keesokan harinya itu masjid penuh. Itu masjid penuh
begitu orang tertarik dengan hal yang semacam itu. Nah, tunjukkan, pesannya adalah tunjukkan keindahan Islam, menarik orang ke dalam lingkungan Islam dengan cara yang indah, dengan cara yang santun, sebagaimana itu juga yang dilakukan oleh para wali songo. Wali songo dengan tembang yang mereka sampaikan, dengan syair-syair yang mereka sampaikan dalam bahasa Jawa yang santun, yang indah, menarik masyarakat. Ada yang dengan wayangnya berdakwah, menarik masyarakat, membawakan kisah-kisah yang indah, yang berisi penuh dengan hikmah. Coba bandingin sama lagu-lagu zaman sekarang. Lagu-lagu zaman sekarang ngomong kosong, gak ada hikmahnya, nggak ada manfaat yang bisa dipetik. Akan tetapi daripada syair-syair yang terdahulu itu berisi hikmah, berisi manfaat, juga dengan pembawaan yang menarik masyarakat di zaman tersebut, membuat mereka tertarik. Alhamdulillah. Nah, ini hal yang semacam ini yang harus kita hidupkan lagi. Itu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Dawud, ya Dawudu, man radda li abidan katabtuhu indi jahbaza. Wahai Daud, yang mengembalikan hambaku yang kabur dariku, dikembalikan ke jalan Allah, maka aku tulis orang itu sebagai patriot, pahlawan, pejuang sejati di sisi Allah Ta'ala. Pejuang itu bukan yang mutusin orang, bukan yang ngusir tukang maksiat, tetapi yang membuat tukang maksiat menjadi sadar, balik dan taat kepada Allah. Itu pejuang sejati. Pejuang sejati itu Kiai Asrari, pejuang sejati Sunan Giri, pejuang sejati para wali songo, para ulama, para aulia, para sholihin, yang mengembalikan masyarakat yang jauh dari Allah menjadi dekat kepada Allah Ta'ala. Itu patriot dan pejuang sejati. Kemudian kata Allah lagi kepada Nabi Daud, ya Daud, idza ra'aita li taliban fakun lahu khadima. Wahai Daud, apabila engkau melihat orang yang mencari Allah, para pencari Tuhan, orang yang mencari Allah, maka jadilah engkau pelayan bagi mereka, layani mereka. Nah, ini dari sini kenapa kita tahu nama al-khidmah. Apa itu al-khidmah? Melayani, meladeni, melayani siapa? Melayani para pencari Allah, melayani mereka. Ada al-khidmah. Dari sini, dari firman-Nya Allah kepada Nabi Daud, kalau engkau melihat orang-orang yang mencari Allah, jadilah kamu pelayan mereka, mengakomodasi mereka untuk dekat, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidul qaum khadimuhum, pemimpin dari satu kaum adalah pelayan mereka. Sungguh kesan kita, kesan saya dan kesan guru kami Al-Habib Umar dan rombongan yang waktu itu bersama kita, Habib Ali Al-Jufri juga hadir waktu itu dalam majelisnya Kiai Asrari. Kami nggak menyangka waktu itu ada majelis yang semacam ini di Indonesia. Itu hadir dengan kerohanian yang tinggi sekali, berasa auranya saat kita hadir, berasa khusyuknya saat kita hadir. Kadang kita masih di jalan aja ya, masih di jalanan, berjalan dari ujung ke ujung, ngelihat orang sedemikian banyaknya berpakaian putih-putih, semuanya berzikir, bersolawat, merindukan Allah, merindukan Nabi Muhammad SAW, dan di sana sini dengan linangan air mata dan khusyuk, dikumandangkan syair, dikumandangkan zikir daripada tariqah tersebut. Itu membuat kita yang hadir di situ, auranya itu berasa masuk sampai ke dalam hati. Subhanallah. Oh, ini adalah kebaikan dan jasanya almarhum Kiai Asrari radhiyallahu anhu wa ardahu. Dan subhanallah, 13 tahun lebih kurang sejak wafatnya almarhum Kiai Asrari, dan majelis tetap tambah makmur, tetap berkah, tetap banyak. Memang para ulama, para aulia, mereka nggak mati, mereka hidup
Buktinya dengan berkat apa yang beliau tanam di tempat ini 26 tahun yang lalu. Beliaunya sudah wafat 13 tahun yang lalu. Hari ini kita bisa berkumpul. Habaib datang, ulama datang, kiai datang, tokoh pemerintahan datang. Subhanallah, kita berkumpul di tempat ini. Dan lihat, kita diajarkan tidak melupakan jasa para guru dan para pendahulu kita. Beliau Kiai Asrari menghidupkan daripada haulnya Sunan Giri, dihidupkan haulnya almarhum Syekhana Maulana Ainul Yaqin dengan jumlah yang sedemikian banyak ini, dengan acara yang tertib luar biasa. Subhanallah. Dan di acara yang semacam begini, alhamdulillah, kita duduk akur, saling cinta, ya, nggak ada orang yang ada ribut berantem, nggak ada. Nikmat dari Allah Ta'ala, damai. Dan dari dulu juga, dan sampai sekarang alhamdulillah, di majelisnya Kiai Asrari nggak ada caci maki, nggak ada provokasi, nggak ada kata-kata yang kotor. Kita datang ke majelis, keluar dengan hati yang bersih. Orang datang hatinya kotor, masuk ke majelis hatinya bersih. Keluar dari majelis udah gak ada benci sama orang, gak ada dengki sama orang, cinta kepada semua orang. Itu majelis. Majelis ini melahirkan orang-orang yang berhati seperti hatinya para salihin, seperti hatinya Nabi Adam. Keluar dari majelis itu hati makin tawadhu. Nabi Adam seperti apa? Nabi Adam selalu berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya menzalimi diri saya sendiri, saya zalim terhadap diri sendiri. Kalau Engkau tidak ampunkan aku, maka saya akan menjadi orang yang merugi. Ini hatinya Nabi Adam, menjadi hati jiwa seperti jiwanya dan hatinya Nabi Yunus. Nabi Yunus yang berdoa, wa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau, tiada Tuhan selain Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Tawadhu, merendah. Subhanallah. Dan itu tawadhu itu, sejauh saya mengenal Kiai Asrari, sifat ini yang saya lihat. Tawadhu'nya beliau, khusyuknya beliau. Terus tahu apa namanya? Ada namanya tuh As-Samt Al-Hasan. As-Samt Al-Hasan. As-Samt Al-Hasan tersebut tenang, kalem, begitu, nggak gerabak-gerubuk, tetap tenang, tetap kalem, santun, lembut, berakhlak mulia dengan khusyuk dan wibawa yang tinggi. Yang itu yang kita lihat pada diri Kiai Asrari selama kita mengenal beliau. Subhanallah. Nah, majelis melahirkan orang-orang yang semacam itu. Beda kalau keluar dari suatu acara, tahu-tahu menyombongkan diri. Hadir majelis nggak ada benci sama orang, keluar majelis nggak ada benci ke sini, benci ke situ, dengki sini, dengki situ, mencaci sini, mencaci situ. Keluar dari majelis rasanya mau makan orang. Waliyadu billahi min dzalik. Majelis apa? Menelurkan orang-orang yang sombong. Itu bukan majelis, bukan ilmu, itu racun. Majelis menelurkan orang-orang yang berkumandang seperti Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin, seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bukan seperti yang satu lagi. Siapa yang satu lagi? Ana khairum minhu khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Ucapan setan. Waliyadu billahi min dzalik. Lihat, iblis itu ahli tafsir bilang dia beribadat kepada Allah di 3 tempat: di bumi, di langit, di surga.
Itu ulama bilang tidak ada satu jengkal pun tempat di muka bumi melainkan iblis pernah sujud di tempat itu. Tetapi rupanya sujudnya dia, ibadatnya dia belum bisa nyembuhin dia dari sifat sombong. Rupanya ada penyakit yang gak terdeteksi dalam jiwanya, dalam ruhnya, dalam batinnya. Sifat sombong, sifat iri tersebut, sifat dengki tersebut. Dan dia biarkan itu semuanya menjadi liar, menguasai dirinya hingga dia dilaknat ila yaumiddin. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, kita hadir majelis, kalau kita nggak mau berobat dari penyakit macam begini, yang terus apa gunanya kita hadir majelis? Kita datang untuk berobat dari musibah. Penyakit musibah, banjir musibah, gempa bumi musibah. Itu musibah duniawi. Ada juga musibah akhirat, kesombongan musibah. Di hati ada rasa dengki kepada orang musibah. Mata melihat yang haram musibah. Ketinggalan salat jamaah musibah. Ketinggalan takbiratul ihram bersama imam musibah. Ninggalin salat lima waktu musibah. Kaum wanita kita buka-bukaan aurat, ketemu dengan yang bukan muhrim, musibah. Nah, kita ayo selamatkan diri kita dari musibah dengan hadir majlis yang semacam ini, agar tujuannya kita terselamatkan dari musibah dan dari bencana. Itu disebutkan ada ini manfaat dari kedekatan kepada para aulia wa sholihin, menyelamatkan orang dari musibah dunia ataupun musibah akhirat. Ada satu kali terjadi musim kemarau panjang di satu negeri. Itu negeri bertahun-tahun, bukan bertahun-tahun, berkali-kali mereka kumpul sholat istisqa agar diturunkan hujan, tapi masih belum dikabulkan. Hingga kebetulan saat mereka lagi kumpul mau istisqa, ada satu orang soleh lewat di kampung itu. Ditanya, kalian mau apa? Ngumpul semacam ini ada apa? Oh, kami istisqa, udah berbulan-bulan tidak turun hujan, tanaman kami mati, hewan ternak kami mati, dan kami dilanda kelaparan dan krisis ekonomi. Kami istisqa minta hujan agar diturunkan hujan, tapi udah berkali-kali belum turun hujan. Maka dia bilang, begini deh, saya bantu. Apa bantuannya? Saya doa, kalian aminkan, kata wali tersebut. Baik, ayo. Maka dia doa di majelis, siap, aminkan semuanya. Dia doa cuma satu kalimat, Allahumma inni as'aluka bihaqqi ma firas illa antasgiyan nas. Ya Allah, aku berdoa meminta kepadamu demi apa yang ada di dalam kepalaku, segera turunkan hujan buat manusia. Orang bingung, kok doanya gitu? Kok doanya gitu? Mereka bilang, ya amin, udah. Gak lama tahu awan kumpul, turun hujan saat itu juga. Sampai orang heboh, ada apa di kepala kamu? Kepala kamu seperti kepala kita, tapi ada apa di kepala kamu? Kok kamu doa demi apa yang ada di dalam kepala agar Allah Ta'ala turunkan hujan? Memang di kepala kamu ada apa? Maka dijawab, di dalam kepala saya, ainan ra'ata Aba Yazid al-Bustami. Di dalam kepala saya ada dua bola mata yang pernah melihat Al-Imam Al-Wali Al-Arif Billah Abu Yazid Al-Bustami. Cuma ngelihat Abu Yazid Al-Bustami. Berkat mata yang pernah melihat Abu Yazid Al-Bustami, diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Para wali-walinya Allah, para salihin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad ziarah ke makam, ke kuburan. Nabi ziarah ke kuburan. Nabi ziarah ke kuburannya Nabi Musa. Marartu ala qabr Musa wa huwa yusalli fi qabri. Saya mampir, saya singgah, saya melewati kuburannya Nabi Musa, dan Musa sedang sholat di dalam kuburannya, kata Rasulullah di malam Isra wal Mi'raj. Terus Nabi bilang, "Lau kuntum thamma la araitukum makana." Kalau kalian ada di situ, saya bakal tunjukkan lokasi kuburannya Nabi Musa ada di mana. Terus Nabi cerita, nih kuburannya di sini, indal kathibil ahmar, di tempat ya yang tanahnya kemerahan, bukitnya kemerahan, fi jambit tariq,
di tepi jalan menuju Baitul Maqdis. Ramyat hajar, jaraknya satu batu dari dari tanah haram Baitul Maqdis. Dikasih alamatnya oleh Rasulullah. Pertanyaan, kalau ada orang ngasih nomor telepon, artinya apa? Ini nomor telepon saya, artinya apa? Jangan sampai kamu salah pencet dan menelepon saya, gitu. Atau dia ngasih, ini alamat saya, ini alamat rumah saya, awas, jangan datang kamu. Itu kalau dikasih alamat, artinya datang. Dikasih nomor telepon, kita saling berhubungan, telepon saya. Dikasih alamat email, hubungi saya. Nabi ngasih alamat kuburannya Nabi Musa. Artinya jangan diziarahin, begitu. Artinya ziarahi, kunjungi. Nabi Muhammad SAW datang ke Uhud, berziarah kepada para sahabat yang ada di Uhud. Nabi Muhammad, beliau datang ke Baqi', berziarah kepada para sahabat yang dimakamkan di pemakaman Baqi'. Dan kita diajarkan kalau ziarah ke pemakaman tersebut untuk membaca Assalamualaikum dara qaumin mu'minin antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahibun nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Diajarkan cara mengucapkan salam kepada mereka. Kalau mereka enggak dengar, buat apa kita mengucapkan salam? Apa Rasulullah mengajarkan kepada kita sesuatu yang sia-sia? Ziarah, enggak masalah. Nabi bilang zurul kuburah, ziarahi kuburan, pemakaman, fa innaha tudzakkirukum al-akhirah. Pemakaman itu mengingatkan kalian akan akhirat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silahkan berziarah ke pemakaman, ke kuburan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah masyarakat kita di Indonesia ini ahlus sunnah wal jamaah. Berkat siapa? Ya berkat Sunan Giri, berkat Sunan Ampel, berkat Sunan Gresik, berkat para sunan, para wali songo, para wali-wali yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang mana mereka datang ke bumi Indonesia ini. Mereka mengajarkan kepada kita agama Islam yang murni, yang suci dalam akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, dalam madhab Syafi'i, disampaikan kepada mereka dengan tariqat tasawuf yang luhur, yang agung, mengajarkan kepada kita daripada tariqahnya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mengajarkan kepada kita tariqahnya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, mengajarkan kepada kita daripada tariqah Alawiyah Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali, para awliya wassalihin. Alhamdulillah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Indonesia terjaga dengan berkat mereka. Nah, kita berharap, kita berdoa dengan berkat majelis ini, dengan berkat majelis ini yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala, dijauhkan wabah, dijauhkan penyakit dari negeri kita, baik yang menimpa orang dewasa, orang tua ataupun kanak-kanak. Dijauhkan negeri kita dari kerusuhan, dari kekacauan, dari perpecahan, dari kedengkian, dengan berkat para wali-walinya Allah, dengan berkat para salihin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan ampunan dan maghfirahnya kepada mereka yang meninggal dunia di Kanjuruhan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diluaskan kuburannya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah, emang hidup itu penuh dengan musibah semacam ini, begitu. Itu katanya naza'al abdar man lama akhah ala amrin kharij anil ikhtiyar. Itu katanya termasuk menentang takdir kalau terjadi suatu musibah yang di luar ikhtiar manusia, begitu terus kita menyalahin orang di situ. Mau bagaimana udah musibah, bencana. Insya Allah menjadi pelajaran buat kita sekalian, dijauhkan negeri kita dari bala, dijauhkan dari musibah. Tapi alhamdulillah majelis yang semacam ini insya Allah senantiasa makmur, dan keluarga besar almarhum Kiai Asrar insya Allah diberikan kesehatan, afiat dan keberkahan, bisa melanjutkan jejak daripada ayah mereka almarhum Kiai Asrari bin Muhammad Uthman Al-Ishaqi, dan para habaib kita, para ulama kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis ini
insya Allah tidak kita keluar dari majlis ini melainkan hajat kita dikabulkan, dan Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada kaum muslimin ya Rabbal Alamin. Rabbi ihyina syakirin wa tawaffana muslimin nub'ath minal aminin fi zumratis sabiqin bijahi taha rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kulla sul. رب استجب لنا آمين. عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفي جمالنا طويل فجد على الطامعين يا رب أقل الخناق من فعل ما لا يطاق فمنا بفك الغلات لمن بذنب رهين أدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورة معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. اللهم اكشف كربة المكروبين اجد دين المدينين اغفر للمذنبين تقبل توبة التائبين انشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين ابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار أيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا اجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا اجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا. أدلنا في العمل بطاعتك وسلك في خدمتك دائمين. إذا توفيتنا توفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وارحم المتقدمين في هذا المجلس وارحم المتقدمين في هذه البلدة المباركة خصوصا مولانا عين اليقين ومولانا إسحاق ومولانا ملك إبراهيم وكافة أولياء ساداتي مولانا أحمد رحمة الله وسادتنا أولياء التسع أجمعين وسيدنا الحبيب أبي بكر بن محمد السقاف كافة أولياء في هذه الجهة المباركة فنشعرهم برحمة والمغفرة على هذه النية بنية صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اللهم تقبل دعوات عجل بالإجابات وفقنا للعمل باقيات الصالحات واغفر للبنين والبنات والذريات يا أرحم الراحمين. بارك لنا وبارك لهم بارك فينا وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.